Kita Rajab itu kan di hikayat Rajab, Rasulullah SAW di langit pertama ketemu dengan Nabi alaihissalam, terus kok setelah langit ketujuh malah ketemu sama Rasulullah SAW setelah di Sidratul Muntaha pada Mustawa. Itu kalau kita baca lagi sejarah tentang Isra Mi'raj, di situ Rasulullah SAW bertemu dengan rajulun, seorang laki-laki yang sangat bercahaya. Kalau antum belajar tentang Isra Mi'raj pasti tahu itu. Ada kalanya Rasulullah SAW ketemu, udah habis ketemu para nabi, ketemu sama seorang laki-laki. Rasul sampai takjub dengan cahayanya ini orang. Bertanya Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril, "Man hada ya Jibril? Ahada malakun min malaikatillah? Au nabiyyun mursal?" Apakah ini malaikat dari malaikatnya Allah? Kok cahayanya luar biasa? Padahal cahayanya Rasulullah SAW fawqa nur, di atas cahaya. Tapi di sini meskipun memang tidak ditampakkan sepenuhnya cahayanya Nabi Muhammad SAW, karena nggak ada yang kuat kira-kira. Tapi di sini Rasul kok salut sama cahayanya seseorang. Di situ cuma di kitab itu disebutkan, di kitab-kitab hampir semua kitab sejarah Isra Mi'raj, di situ disebutkan ada rajulun min ummatika. Ini adalah seorang laki-laki dari umatmu, lisanuhu ratbun bi dzikrillah, yang lisannya selalu basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu lafadznya kan? Sehingganya orang-orang mengartikan itu di dalam, orang yang membaca kitab, para guru-guru kita mengartikannya adalah ini kiasan, bukan muayyan, bukan menentukan seseorang, bukan, tapi kiasan tentang keadaan umat Nabi Muhammad SAW yang lisannya selalu berzikir kepada Allah. Tujuan anak cerita ini, ada seorang majadib, ada seorang majdub waliyah namanya Ibu Nyai Latifah. Ibu Nyai Latifah ini seorang nyai, mungkin wafatnya sebelum tahun 80-an, udah sepuh. Beliau ini lebih sepuh dari Habib Umar bin Hud Al-Attas. Habib Umar bin Hud Al-Attas. Nah, cucunya ini anak kenal, namanya Ustadz Fauzan Adiman, lebih tua dari anak. Cucunya ini. Nah, cucunya ini waktu kecil belum kenal sama Tijani. Dan di Bali waktu itu juga mungkin belum ada Tijani. Cucunya ini cuma tahunya, ya, mbahnya ini, ibu neneknya ini, jidahnya ini orang yang dikenal di mana-mana. Sampai Habib Umar bin Hud itu hampir tiap tahun katanya bawa rombongan satu bis sowan ke situ. Yang ingin Anda sampaikan, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipilih jadi muridnya Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu. Bahkan Ustaz Fauzan ini, anak punya kawan, dia nggak tahu kalau neneknya itu Tijani atau bukan. Karena nggak ada tanda-tandanya, nggak ada tanda, cuma majdub. Nah, bercerita Ibu Nyai ini kepada cucunya, padahal cucunya belum kenal Tijani. Cong, kalau kata orang Madura, Cong. Beliau hijrahan dari Jawa Timur, tinggal di Bali, domisili di Bali. Cong, tahu nggak Cong? Pakai bahasa sana. Waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu, Rasul bertemu dengan orang yang bercahaya luar biasa. Tahu nggak sampean nama orang itu siapa? Ini yang bilang orang majdub dan bukan orang Tijani. Kepada cucunya yang ternyata akhirnya jadi muridnya Syekh Ahmad. Apa kata ibunya yang tersebut? Ibunya itu mengatakan itu namanya Syekh Ahmad Tijani. Nama orang yang bercahaya, yang ketemu sama Nabi Muhammad SAW waktu Mi'raj, yang mengatakan ba'dul majadib. Sebagian orang yang majdub yang dihormatin sama Habib Umar bin Hud Al-Attas yang masyhur di wilayah. Beliau mengatakan, ibunya ini mengatakan itu namanya Syekh Ahmad Tijani gitu. Radhiyallahu taala anhu. Dan sangat masuk akal kalau Anda pikir. Karena Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu nabihi, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Syekh Ahmad Tijani bukan cuma makhluk Allah yang dipilih untuk lisannya selalu basah berzikir kepada Allah. Akan tetapi Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu mendapatkan izin dari Allah untuk membasahi lisan murid-muridnya semua untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa miliar, berapa ratus miliar lisan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sanad dari beliau, dengan izin dari beliau, dengan ijazah dari beliau, dengan irsyad tuntunan hati dari beliau. Siapapun dia mengikat diri kepada Syekh Ahmad, istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat masuk akal. Kalau Majdub ini mengatakan orang tersebut adalah Maulana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu.
maka علينا بشكره syukur ini alam patut untuk kita syukurin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah,